Kita mulai ya, Zat. Fadal, Ustaz. Ya, ahlan, ahlan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ustaz Saiful Falah yang sama-sama kita hormati. Pak Dokter ya. Saya izin ya sedikit nanti memperkenalkan sepintas Ahlan, ahlan, dengan ahlan, Ustaz. Ahlan. Ya, Fajar ya. Sama-sama kita hormati selaku GM dan berdoa Hong Kong, Ustadz Husnul Muttaqin yang terkenal nama bekennya di Hong Kong ini menjadi Ibnu Haris oh, Masya Allah. dengan gelarnya Tuan Guru bukan Bajang tapi Tuan Guru Bujang. Terikat di sini, Bujang terikat. Ayahanda kita Pak Ghazali yang Masya Allah ya luar biasa senantiasa menjadi teladan bagi kita dan kadang-kadang menjadi chef juga untuk kita yang ada di kantor dan berdoa Hong Kong ini. Dan Pak Andri yang walaupun jauh di negeri orang tapi serasa di negeri sendiri yang berada di Zoom. Dan Bang Abi yang Masya Allah istiqomah luar biasa. Dan jamaah sekalian yang berada di live streaming Facebook Dompet Duafa Hong Kong ataupun yang berada di dunia maya manapun yang sempat menyimak kajian kita di malam hari ini yang merupakan kajian rutin ya yang dilaksanakan oleh IMA Hong Kong dan Dompet Duafa Hong Kong ya. Kemudian tema kita yang apa akan dikupas tuntas oleh Ustadz Dr. Haji Saiful Falah MPDI. Beliau adalah Rektor Institut Ummul Qura Al-Islamiyah Bogor di Jawa Barat yang baru saja tadi sore landing di Hong Kong. Masya Allah, luar biasa. Selamat datang di Hong Kong, Zat. Gimana suasana perasaannya ketika landing dari Alhamdulillah. ini? Masya Allah, ya. Ini temanya luar biasa malam hari ini adalah tiga kelompok manusia yang beruntung. Ya, mudah-mudahan tiga kelompok yang akan dibahas ini kita termasuk di dalamnya minimal salah satu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz Saiful Falah, Dokter dan Ustaz Fajar beserta para bapak ya sekalian. Biasanya hadirnya ini ada sekitar 10-an ada Ustaz, biasanya ya. Yang di Zoom ya, yang di live streaming Facebook juga biasa ada yang menonton dan ini kita baru beberapa tapi karena mengingat waktu juga kita memulai, mohon izin saya memulai dan saya mengajak kita sekalian untuk mengawali kajian kita di malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. billahi Alhamdulillah Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك Maliki يوم الدين Yawmiddin. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullah khair Bapak-Bapak sekalian, para asatidz. Terima kasih atas kebersamaan dan ketulusan serta keredoannya sama-sama kita membaca umul kitab tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, merahmati kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Terkhusus Amin, amin, Rabbal Alamin. malam hari ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz nanti menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan insya Allah kita ajarkan kepada orang lain. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz Dr. Haji Saiful Falah MPDI untuk menyampaikan materi
yang berkaitan dengan tiga kelompok manusia yang beruntung. Pada Kiai Saiful Falyatafaddal Mashkuran. Syukron, syukron, Kiai Ustaz Abdurrahman. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari yang penuh berkah ini kita bisa silaturahmi dengan online melalui Zoom meeting. Alhamdulillah berkah wasilah dari Al Ustadz Fajar, ini GM dari Dompet Duafa Hong Kong, Masya Allah, tabarakallah, dan juga Ustadz Abdurrahman, Ustadz Husnul, Pak Andri, dan semuanya bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berikut juga dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang eh, ikut bergabung di Facebooknya Dompet Doa Hong Kong, yang insya Allah akan Allah mudahkan semua urusannya, dikabul semua hajat-hajatnya insya Allah. Amin, amin, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah akan diakui sebagai umat beliau dan akan mendapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah kelak. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesinya sesi sharing ya. Ini kalau masalah ilmu nih semuanya udah luar biasa. Udah Masya Allah. uluman kathiron ini. Jadi, apalagi Ustaz Rahman di belakang udah laut. Jadi saya punya garam sedikit, nggak bisa ngegaramin laut. Ya, insya Allah kita ya sharing, berbagi ya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ilmu kita walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat insya Allah. Amin, amin, insyaallah. Nah, Bapak-bapak asatid dan para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema malam hari ini terkait dengan tiga kelompok manusia yang beruntung. Ini kalau kita kaji sebenarnya ini salah satu kurikulum pengajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya bisa mencetak manusia-manusia handal seperti para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ashabikun al-awwalun, ya, kemudian para khulafa Rasyidin dan lain sebagainya. Beliau-beliau ini para muhajirin, nah, beliau-beliau yang masuk Islam duluan, beliau-beliau yang menerima agama Islam saat orang-orang menolak, ini Masya Allah luar biasa. Telah dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ditempa langsung oleh wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Dan malam hari ini kita akan membahas satu surat yang Allah turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini suratnya surat yang sering kita baca dan suratnya sangat pendek, namun Masya Allah karena ini maki ya, nah, surat-surat yang diturunkan awal-awal itu surat-surat yang walaupun pendek tapi maknanya dalam, Masya Allah luar biasa. Dan andaikan satu surat aja kita istiqomahi maknanya, kita realisasikan kandungannya, Masya Allah, insya Allah kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah insya Allah. Amin ya Ini Allah. surat yang sangat masyhur, yaitu surat Al-Asr, dan sering dibaca terutama oleh khotib. Khotib Jumat pasti ini salah satu surat yang menjadi fardu untuk dibaca ya. Wal Asr. Ya, ini surat Al Asr ini Masya Allah luar biasa. Hanya 3 ayat tapi kandungannya luar biasa, dan ini salah satu rahasia bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang hebat, karena ditanamkan visi kehidupan. Wal asr, kalau kita
melihat maknanya kan wal asr ini kan demi masa, demi waktu. Dan saya yakin untuk masalah terjemah kita udah hafal semuanya ya gitu. Para asatid ya, para kiai ya semuanya ya. Kemudian tafsirnya juga kita sudah hafal, sudah paham semuanya. Baik di Ibnu Katsirnya ya, atau tafsir yang ditulis oleh ulama kontemporer ya, Quraisy Shihab, Al-Misbah ya, atau misalkan Imam Nawawi, Al-Bantani. Nah, ini tafsirnya menjelaskan bahwasanya wal asr ini menggunakan wawu kosam yang berarti bahwasanya ini sumpah. Ini penting dan Allah menguatkan sumpahnya ini wal asr ini ya. Nah, dengan waktu asr, dengan waktu yang dalam salah satu tafsir mengatakan bahwasanya al asr itu waktu di mana pasar-pasar sudah mulai tutup, waktu di mana orang-orang sudah mulai akan mengakhiri kegiatan-kegiatannya al-asr. Dan kadang-kadang ketika mengakhiri itu orang lalai. Nah, jadi demi masa, demi waktu, yang waktu itu nggak akan pernah menunggu kita. Jadi kita walaupun diam, waktu tetap bergerak. Dan segimanapun kita pergerakan, waktu tidak akan pernah bertambah. Yang 24 jam, dimanapun 24 jam. Di Indonesia 24 jam, di Hong Kong 24 jam, kemudian di Uni Emirat juga 24 jam. Sama semuanya dibagi 24 jam. Nah, terkait dengan masa hidup manusia itu, di ayat yang kedua, Innal insana lafi khusr. Ini luar biasa. Jadi semua insan itu, semua manusia, tanpa terkecuali, semuanya termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau udah semuanya berarti kan nggak ada yang nggak ada yang apa namanya nggak ada yang terluput ya. Nah, ternyata di ayat yang ketiga ini intinya inti daripada surat Al-Asr. Jadi ternyata ada yang disisakan dari Innal insana lafi khusr itu ternyata masih ada tiga golongan yang mana tiga golongan ini tiga golongan yang tidak merugi, berarti beruntung. Kita sama-sama tahu ya, tiga golongan ini yang pertama yang beriman, kemudian yang kedua yang beramal soleh, dan yang ketiga yang saling menasihati untuk kebaikan, kebenaran, dan juga kesabaran. Ini kadang-kadang saya sampaikan ketika diskusi dengan mahasiswa di kampus. Ya. Kadang-kadang ada mahasiswa kita di kampus atau mungkin eh, murid-murid kita yang belum memahami makna apa istilahnya warisan ya warisan. Mungkin mereka itu menganggap warisan itu bahwasanya harta. Dan ketika orang tuanya nggak mewarisi apa-apa, nggak diwarisi harta, dia merasa, oh saya ini semuanya mulai dari nol. Wah ini kan sering kali kita mendengar anak-anak, wah saya ini mulainya dari nol, saya mulai dari nol. Padahal nggak ada manusia, ya terutama yang orang tuanya beriman ya, yang muslim, mulai dari nol. Saya kira keimanan yang diberikan oleh Allah melalui jalur nasib dan nasab ya. Jadi kalau nasib itu melalui hidayah dan nggak semua orang bernasib baik, tapi kalau nasab melalui jalur kelahiran ini warisan yang luar biasa. Jadi kita semuanya termasuk ini alhamdulillah mendapatkan warisan yang luar biasa dari orang tua yaitu warisan keimanan. Kita dilahirkan dalam keadaan beriman dan masya Allah kita diazani, kemudian dikomahi oleh orang tua kita, ditalkin dari mulai kita lahir. Ini luar biasa. Ini harta yang paling berharga, harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia. Jadi ketika kita terlahir sebagai seorang yang beriman, karena orang tua kita, bapak kita muslim, ibu kita muslimah, maka inilah harta yang terbaik, harta yang paling indah, anugerah terhebat di dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat anugerah terindah itu kan nggak dikasih ke semua orang. Hitungannya di dunia sekarang manusia lebih dari 7 miliar. Tapi yang beriman itu hanya 2 miliar. Berarti kan tidak sampai 30%. Hanya 26% sekian yang beriman di seluruh dunia ini.
Nah, kemudian ternyata di Indonesia dari 230 sekian juta orang umat Muslim yang sholat hanya 35%. Ini penelitian terbaru. Saya baca ada penelitian terbaru yang sholat hanya 35% sekian. Sisanya nggak melaksanakan sholat. Ini kan luar biasa. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, wah ini harta yang luar biasa ya. Sangat-sangat eh, indah dan sangat berharga ya. Kalau kita lihat flashback ke belakang, kita kan sering membaca sejarah sirah Nabawiyah, terutama sahabat kita yang jadi ikon itu kalau masalah perjuangan keimanan itu Bilal bin Rabah biasanya. Bagaimana dia berjuang dan keimanannya, bagaimana dia bertemu dengan Rasul, kemudian dia beriman kepada Rasul dan harus disiksa gara-gara keimanannya. Kalau Bilal kan startingnya dari hamba sahaya, kemudian beriman kepada Rasul, kepada Allah, dan akhirnya dia dibebaskan. Ada sahabat Nabi yang luar biasa juga perjuangan untuk keimanannya, yaitu Salman Al-Faris. Ini berbeda dari Bilal bin Rabah. Kalau Bilal dari hamba sahaya, kemudian beriman, akhirnya dibebaskan. Tapi kalau Salman Al-Faris, perjuangannya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Dan petualangan beliau untuk mendapatkan keimanan, Masya Allah, ujiannya Masya Allah luar biasa. Ya beliau terlahir sebagai anak orang kaya, bapaknya terpandang di Persia, kemudian beliau ingin mendapatkan pencerahan dan mencari kebenaran dari mulai Persia ke Irak, kemudian ke Suriah, bahkan sampai ditipu sama orang dan ujung-ujungnya dijual menjadi seorang budak. Masya Allah. Dari orang terpandang, dari anak orang mulia, dari anak yang diberikan semua fasilitas oleh orang tuanya, gara-gara ingin mencari keimanan, dia harus terlunta-lunta, dia harus berkelana, bahkan ditipu orang, bahkan dijadikan budak belian yang tidak ada harganya, Masya Allah, luar biasa. Tapi endingnya sangat indah, di mana ketika dia menjadi seorang budak di Yasrib, mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib yang sekarang jadi Madinah, beliau langsung mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini perjuangan keimanan luar biasa. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, saya kadang-kadang suka menyampaikan ke ya teman-teman mahasiswa di kampus cerita tahun 2018. Ketika 2018 Indonesia itu lagi apa gempita ya, lagi euforia kegiatan Asian Games. Asian Games di Indonesia di Jakarta, Jakarta di Palembang. Nah, itu luar biasa banyak orang yang menyempatkan untuk hadir langsung di stadion, baik itu Senayan atau di Jakabaring Palembang. Nah, kebetulan saya ikut hadir di Senayan karena permintaan dari putri saya. Ayo, Abah ikut, kita harus nonton nih bulu tangkis. Jadi singkat kata singkat cerita, saya akhirnya datang berangkat ke Senayan untuk nonton perempat final kalau nggak salah bulu tangkis ya. Dengan modalnya saya dari rumah itu mempersiapkan kendaraan terbaik, kemudian menggunakan pakaian terbaik, dan saya menyiapkan amunisi terbaik di dompet saya. Semuanya terbaik, 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 semuanya disiapkan ya. Jadi ketika sampai ke Gelora Istora Senayan, ya, kemudian di depan orang yang menjaga tiket ditanya, saya dengan tadi semuanya terbaik, ya, pakaian terbaik, kemudian semuanya disiapkan. Nah, ditanya sama orangnya menjaga tiketnya, Pak, mana tiket Bapak? Saya bingung, saya bingung. Kenapa? Karena mobil yang terbaik, pakaian terbaik, sepatu yang terbaik, kemudian dompet yang terbaik dengan isi yang terbaik itu ternyata waktu itu tuh nggak berlaku. Di depan pintu itu nggak berlaku. Kenapa? Karena penjaga pintu itu hanya meminta mana tiket Bapak untuk nonton badminton. Saat saya masih bingung di depan penjaga tiket, tiba-tiba ada anak laki-laki pakaiannya
sangat-sangat sederhana, kemudian rambutnya juga kadang-kadang kalau kita ngelihat kayaknya ini nggak pernah keramas. Nah, kemudian dia nyelonong aja, nyelonong, kemudian dari jauh udah menunjukkan tiketnya, itu sama si Mbak penjaga tiket langsung dipersilahkan, silahkan. Saya tertegun. Tuh, saya kan kalau ini penampilan lebih baik. Kenapa kok yang masuk itu yang si anak tadi ya? Oh ternyata ya saya merasa terbaik tapi saya nggak punya tiket. Si anak tadi walaupun sederhana tapi dia punya tiketnya. Inilah Masya Allah. Pentingnya kita punya tiket. Ya. Apapun yang kita persiapkan di dunia ini, kalau kita nggak punya tiket untuk menuju akhirat yang terbaik, untuk dapat jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak akan masuk. Maka alhamdulillah, ya kita insya Allah jauh lebih baik daripada Isaac Newton. Padahal di bukunya Michael Hart itu Isaac Newton ditulis sebagai manusia nomor dua paling berpengaruh sepanjang perjalanan hidup manusia. Dalam sejarah manusia Isaac Newton nomor dua setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap apa yang dia temukan, gaya gravitasi dan lain sebagainya itu nggak berharga sama sekali ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemegahan dia, kemewahan dia, ilmu yang dia miliki nggak berarti sama sekali. Kenapa? Karena dia nggak punya tiket. Kita punya juga orang yang luar biasa, punya paten di dunia ini lebih dari 1.000. Namanya Thomas Alva Edison. Ini alhamdulillah malam ini nih terang benderang nih kita bisa Zoom meeting. Mungkin wasilahnya salah satunya karena manfaat ilmunya Thomas Alva Edison. Tapi insya Allah nanti di yaumil akhir, ya, ketika kita dihisab, ya, kemudian nanti akan diperlihatkan amal ibadah kita, ketika kita akan digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surganya, Thomas Alva Edison nggak bakal bisa. Walaupun patennya lebih dari 1.000 di dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak punya tiket. Alhamdulillah, kita punya tiket, yaitu keimanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya kita yang sudah punya tiket ini. Dan insya Allah tiket ini kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan insya Allah tiket ini akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan karena kita beriman. Dan hanya orang yang beriman yang bisa bahagia. Yang tidak beriman, kalau kata Pak Prabowo, sorry, nggak bakal bahagia. Walaupun banyak harta, walaupun kedudukan tinggi, walaupun punya ilmu yang berlimpah, kalau nggak beriman, dijamin tidak bahagia, dijamin tidak beruntung. Ya, karena hanya orang yang mempunyai keimanan yang akan beruntung, yang akan bahagia. Kemudian selain keimanan harus diiringi dengan nomor dua yaitu amal soleh ya. Wa amilus solehat. Orang-orang yang istiqomah beramal soleh. Ini kita sering kali melihat ya. Ada 3 perkara dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin para asatid semuanya sudah hafal hadisnya ya. Bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, amal apa yang terbaik ya? Amal apa yang terbaik ya? Nah, kemudian Rasulullah menjawab yang pertama itu sholat ya. Nah, sholat pada waktunya, kemudian yang kedua birrul walidain ya, yang ketiga itu jihad fisabilillah. Ini kan luar biasa. Dan 3 perkara ini 3 perkara amal soleh yang masya Allah luar biasa. Apabila kita lakukan, ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang insya Allah yang beruntung, yang bahagia, orang-orang yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan yang pertama ya, nah kita sama-sama tahu ya bahwasanya sholat itu imaduddin ya, sholat tiangnya agama. Jadi kalau misalkan iman itu sebagai pondasi, kita udah punya pondasi yang kuat. Kalau misalkan pondasi yang kuat itu nggak dikasih tiang-tiang, yang nggak dikasih kemudian bangunan, yang nggak ada artinya. Hanya pondasi, dan pondasi itu kan nggak kelihatan, hanya di bawah. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau pondasi yang sudah ada, pondasi keimanan tersebut, di atasnya itu dipancang tiang-tiang.
Kemudian setelah dipancang tiang-tiang, nah, kita tambahkan dengan dinding-dinding yang kuat dan akhirnya menjadi bangunan yang kokoh yang utuh. Jadi sholat itu nomor utama, bahkan saking utamanya sholat Allah mengatakan wasta'inu bisobri wassolah. Ini luar biasa, ini luar biasa. Kenapa kok kalau kita punya masalah wasta'inunya bisobri wassolah? Karena sholat ini luar biasa. Insya Allah kalau kita istiqomah dengan sholat kita, urusan dunia akan selesai semuanya katanya. Karena jalur langit, jalur langit ya. Jadi jalur langit itu salah satunya sholat ya. Ya, jadi kalau istilahnya tempat konsultasi, tempat, tempat curhat, tempat curhat, tempat konsultasi, apalagi kalau bukan sholat ya. Dan kalau kita dipanggil sama presiden aja kan, oh luar biasa senengnya. Waduh, dipanggil presiden nih. Atau dipanggil sama bupati, oh masya Allah luar biasa. Atau dipanggil sama pejabat yang lain, masya Allah luar biasa ya. Nah, ini yang manggil, masya Allah, Allah, hayya ala sholah. Bahkan ditambahkan, hayya alal falah. Ini dua hal ini luar biasa. Mari kita sholat dan mari kita menuju al-falah ini kebahagiaan ya. Masya Allah. Dan sholat itu pasti akan berujung pada kebahagiaan. Nah, jadi sholat, kemudian yang kedua tadi birrul walidain, oh masya Allah. Kalau kata Uwais Al-Qarni, beliau hidup lagi, kemudian beliau ingin memberikan nasihat kepada manusia di seluruh dunia, maka beliau akan hanya satu mengatakan, ya, muliakan orang tuamu, maka hidupmu akan mulia. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Karena Uwais Al-Qarni ini Masya Allah luar biasa. Satu-satunya manusia yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diarahkan sahabatnya, yaitu Sayyidina Umar, untuk meminta keberkahan, tabarukan. Jadi kata Rasul, cari manusia yang berasal dari Yaman, orang yang dari Yaman yang punya tanda ada di tangannya, telapak tangannya, kemudian mintalah keberkahan darinya. Dia adalah manusia yang ada di dunia, tapi dikenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, yaitu Uwais Al-Qarni. Oh, ini luar biasa. Jadi, insya Allah, kalau kita bisa menjadikan orang tua kita menjadi raja, maka kita insya Allah akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah itu ridho kedua orang tua. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan umuka, 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 summa abuka itu. Ibu, 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 baru ayah ya. Jadi kalau mau minta ibu berarti ya jangan satu, minimal tiga. Ya, kalau satu aja udah baik, apalagi dua, apalagi tiga, wah masya Allah. Nah, ini luar biasa Ustaz. Nah, jadi yang ketiga ini jihad ya, termasuk ini kita nih jihad ini masya Allah. Jadi setelah capek lelah bekerja ya para bapak ini yang di kantor, kemudian seharusnya sekarang istirahat, ini masih Zoom meeting, masya Allah luar biasa. Ustadz Rahman ini luar biasa. Ini kita jihad ini Ustadz. Ustadz Fajar ini masalah ini jihad, jihad fisabilillah ini kita jihad fisabilillah ya insya Allah. Nah, ini bagian daripada amal soleh yang akan ditulis. Ini malaikat udah siap-siap nulis ini di samping kanan kita ini. Malam Sabtu kita ngumpul di Zoom meeting bareng-bareng ini. Ya walaupun lelah, walaupun ngantuk ya tetap kita jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ini bagian daripada amal soleh kita yang akan kita bawa nanti ke akhirat insya Allah. Nah, jadi banyak amal soleh, tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi di Arba'in Nawawi itu, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu masata'tum. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, jadi kalau misalkan ukurannya larangan harus ditinggalkan semuanya, tapi kalau perintah maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau misalkan sekarang nih malam ini kita mampu sampai jam 12,
Ayo kajian sampai jam 12. Atau sampai subuh kalau mampu. Tapi kalau pas istitoahnya sampai jam 10 lewat 15 ya nggak apa-apalah. Jam 10.15 jangan dipaksakan Ustaz. Tergantung istitoah. Ya. Karena kalau al-amr itu masata'tum kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, istitoah kita misalkan malam ini sampai jam 22 lewat berapa Ustaz kira-kira Ustaz? 15 apa 20 Ustaz Rahman atau Ustaz Fajar gimana? Ya, nah, jadi insya Allah yang sedikit pun kalau kita kerjakan dengan ikhlas ya dengan tulus lebih baik. Apalagi kalau banyak kita kerjakan dengan ikhlas dan tulus jauh lebih baik insya Allah. Nah, dan yang ketiga ini kembar yang tidak terpisahkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sober. Ini kembar yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau kita menyeru kepada kebaikan, siap-siap harus sabar. Ya, selalu seperti itu. Jadi nggak akan pernah yang hak itu mendapatkan jalan yang mulus, nggak akan pernah. Ya kita belajar dari sejarah, kita belajar dari sirah nabawiyah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, masya Allah, dihormati, dimuliakan. Beliau disebut Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Kapan? Sebelum beliau berdakwah, sebelum beliau mengungkapkan yang hak, sebelum beliau mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Rasulullah mulai berdakwah, Rasulullah mulai mengajak kaum Quraisy untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung cobaannya bertubi-tubi Masya Allah. Paman yang sayang langsung benci. Sahabat yang dekat langsung menjauh. Orang-orang yang percaya langsung apatis kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi gambaran bagaimana kita berdakwah, gambaran bagaimana kita berjuang. Sebelum menjadi ketua DKM, kayaknya semua orang deket deh. Pas sudah jadi anggota DKM, waduh ada aja masalah. Inilah kalau kita udah berkata yang hak ini pasti harus sabar aja. Nah, ini sudah Allah eh, sampaikan melalui Al-Asr ini ya. Jadi berbarengan kalau hak pasti harus sabar aja. Kalau kita hak nggak sabar, karena kita manusia, jangankan kita manusia biasa, nabi aja ada yang nggak sabar. Ini kan luar biasa. Ketika bilang yang hak, ada nabi yang nggak sabar, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sampai harus beliau ditelan ikan paus dulu ya. Yang meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwahnya. Mudah-mudahan nah, kita semuanya yang ada di Zoom pada malam hari ini, nah, semua sahabat-sahabat kita, semua keluarga kita, semua dai-dai yang mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk beribadah, untuk mengenal Tuhannya, kita diberikan nikmat, yaitu nikmat kesabaran. Karena yang hak itu pasti akan banyak tantangannya, yang hak pasti akan banyak cobaannya, dan insya Allah kalau kita sabar, kita istiqomah, dan insya Allah kita mendapat husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para asatid semuanya. Mohon maaf, ini mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya. Ustadz Rahman, Ustadz Fajar ya. Semuanya para asatid semuanya ya. Karena ini yang di Zoom ini asatid semuanya, ustadz-ustadz semuanya, kiai-kiai semuanya ini. Yang di Zoom meeting ini ya. Ya mohon maaf ya mudah-mudahan dimaafkan oleh asatid asatid semuanya ya, para kiai semuanya ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya mungkin ada yang menonton di live streaming YouTube-nya apa namanya Facebook-nya Dompet Duafa Hong Kong ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masya Allah, Barakallah, Jazakumullah khair Ustaz. Wa Yai, iyyakum aduh, wa iyyakum sad wa iyyakum. Masya Allah, eh, mengikuti materi yang ditampilkan tadi, Masya Allah luar biasa ya. Eh, kalau digali semakin
mendalam. Memang ayat itu kadang pendek kita baca, yang sering kita baca itu terasa biasa, tapi ketika digali seperti ini, itu semakin terasa ya kedalamannya itu ya, Masya Allah. Oh, Masya Dan Allah, ya, Ustaz. Alhamdulillah. iya. Baik, jazakumullah khair Ustaz.